Selamat siang Gatrikers Indonesia, salam jumpa kembali dalam acara podcast webinar Waktu Indonesia Bincang Engineers. Seperti biasa pada hari ini saya Asrid Darmawan ditemani seorang rekan saya ya, sama-sama alumni di Elektro UI, yaitu Bapak Dhani Marlin STMM. Selamat siang Pak Dhani. Selamat siang Mbak Astrid. Oke, selamat siang. Seperti biasa di awal ya, di session pertama itu acara podcast ini kita berbicara untuk lebih mengenal tokoh dari tamu-tamu kita di acara ini. Oke, Pak Dhani bisa bercerita pengalaman waktu di dunia pendidikan, lalu di dunia pekerjaan, karir. Silakan, pokoknya kita bincang-bincang santai aja. Kalau ada yang cerita lucu-lucu yang berkesan, silakan. Biasanya kan kalau di kuliah atau di sekolah tuh lebih lucu. Biasanya banyak yang lebih lucu daripada di pekerjaan kan. Kalau dia agak serius lah. Kalau tidak salah sekarang masih menjabat ya di Business Development di PT Newport ya. Newport Marine Services. Dan juga Pak Dhani ini juga asesor di Gatrik, asesor LSK. Di LSK Gatrik. Iya. Oke, ya mungkin saya mulai dari ini ya, dari kuliah aja kali ya. Saya kuliah di Elektro UI, masuknya tahun 91. Waktu pilihannya ke sini dulu apa? Ya. Emang apa dari kecil? Oh saya emang mau masuk elektro gitu, atau apa anjuran orang tua? Kadang-kadang juga suka gitu kan? Iya, jadi pertama anjuran orang tua, terus anjuran abang-abang yang dulu mungkin insinyur semua nih. Di keluarga jadi, banyak keluarga insinyur ya. Jadi kan kerjanya seru-seru tuh ya, ada yang di di lapangan, ada yang di pabrik, ada yang di field ya. Field di operation. Keluarganya Pak Dhani banyak laki-laki atau lebih banyak? Banyakan perempuan sih, banyak perempuan. Jadi kita nih bertiga laki-laki insinyur semua. Iya, makanya saya ngambil insinyur karena memang buat ngirit kali ya, hemat. Jadi buku-bukunya udah ada. Jadi kita sering bicara, sering ini. Jadi ini semuanya tiga-tiganya tapi elektro semua. Yang satu metal. Metal. Satu. Terus gitu kerjanya di industri perminyakan semua kan. Jadi ngobrolan kita itu ya seputaran industri minyak. Jadi pas SMA itu udah paham sama ya istilah-istilah yang udah ada. Kakak-kakaknya juga di UI atau? Di UI juga. Di UI juga. Jadi keluarga UI. Iya. Jadi misalnya dia ngomong tentang motor, generator, ya segala macam kan. Itu udah diomongin karena buku-bukunya ada di rumah, ya kan, ada di ini. Pak Dhani paling kecil atau? Paling kecil. Paling kecil. Terus saya lihat ini ada waktu itu mau milih apa, ya udah milih elektro aja karena buku-bukunya udah ada. Jadi udah ngirit kan. Ya irit, ya gampang nyonteknya juga. Gampang nyonteknya juga. Jadi hemat juga guru-gurunya di rumah aja deh. Jadi apa yang diomongin di semester 1, semester 2 kita udah paham duluan ya. Karena dulu sering baca-baca ini kalau di engineering as-built drawing ya. Blueprint apa segala macam. Ini begini. Nah, yang itu tinggal lihat aja. Sebenarnya udah belajar sebelum waktunya sebelum ya. Waktu. Sebelum masuk. Tapi udah diajarin lah. Iya, betul. Kalau belajar nanti kalau di elektro belajar ini gitu. Iya, betul. Jadi ya masuknya juga istilahnya nggak terlalu berbeban. Pas masuk juga enak gitu. Oh, begini toh. Jadi pas diskusi udah langsung aja basicnya. Dan kebetulan emang doyan fisika sama matematika, jadi bukan hal yang bikin beban gitu kan. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Dan ternyata emang cocok di sini. Terus lu SMA-nya di mana? SMA-nya di Jakarta juga. SMA 16 di Selipi. Jadi masuk sini ya, ketemu lingkungan yang pas, teman-teman yang cocok, terus ya udah lanjut kan. Dan ternyata pada tahun 93, 3 tahun setelah masuk, keterima jadi sebagai asisten.
asisten lab mesin-mesin listrik kan. Ya udah di sini selain belajar, nyari duit, ya kan, banyak praktikum dulu kan. Terus gaul deh kan. Gaul ya. Jadi ada yang pencinta alam di sini kan pada nongkrong-nongkrong. Jadi ya kita kayak rumah sendiri. Sering nginep-nginep juga ya kan. Tinggal bawa kasur aja terus udah biasa kalau arus kuat tuh biasa ya. Iya, jadi ya ini udah seperti rumah dan cocok dan hampir kagak lulus waktu itu. Nggak mau lulus. Lulus. Karena nyaman gitu loh ya. Karena nyaman. Lulus dulu gara-gara ini ada kerusuhan kan 97 98. Ya udah daripada di sini ntar repot. Udah deh kerja aja deh. Ya, salah satu juga tadi ada tamu kita yang sebelum ini ya, Pak Indra Triga itu juga bilang karena enak banget waktu itu kuliah gitu kan. Dia juga gitu kan, jadi asisten lab, terus dia yang sering nginep gitu. Jadi dia bilang kalau nggak di telepon ibunya saya juga saya nggak mau lulus cepet-cepet. Betul. Gitu, karena kayak di rumah sendiri. Betul. Dan banyak temen kan. Iya, udah banyak teman. Terus ininya lumayan, penghasilannya lumayan. Yeah. Jadi dari sini saya udah nggak minta uang lagi sama orang tua untuk bayar kuliah. Dari semester berapa tuh? Tahun ketiga semester 6 kan? Sampai semester 10 saya lulusnya di semester 11 gitu kan. Jadi ya udah kayak mandiri aja gitu loh. Jadi udah biasa dengan kondisi kerja, koordinasi sama teman, ya kan, ada teamwork segala macam. Akhirnya walaupun punya kos lebih enakan di sini. Kalau kos tadi sendirian ya. Betul. Udah nggak kos dalam lagi. Kos kan banyak bukan teman-teman bisa campur kan. Iya. Jadi kalau di sini kan udah enak lah. Akhirnya juga pada bilang enakan di sini. Betul. Ini lebih dekat dari rumah daripada ke Depok. Kalau ke Depok kan jauh. Dulu kos juga di Depok tapi ya setelah ya, lebih banyak di sini. Jadi ya udah nggak usah lagi di sana. Di sini lebih enak, udah ada TV, udah ada makanan, tidurnya AC. Di rumah nggak ada AC. Terus setelah itu kan ambil MM ya? Ya. Jadi itu di UI juga? Enggak, di UGM. MM UGM. Jadi setelah kerja di dulu namanya Sinok ya. Sinok. Saya masuk tahun 2000, saya kuliah mulai tahun 2004. Ngambil magister manajemen. Nah itu memang rekomendasi dari kantor. Iya. Dan dikasih beasiswa juga. Nah ya udah kita ambil aja, ada kesempatan kan. Lulusnya tahun 2008. Habis itu ya udah pendidikan itu rupanya emang udah disetting sama perusahaan supaya kita jenjang karir ya kalau di perusahaan ada jenjang karir ya kan yang tadinya untuk saya mendukung jadi nanti kelanjutan karir jadi harus ada ambil skill ini. Betul. Jadi saya setelah 7 tahun kerja di offshore ya kan tiba-tiba masuk ke posisi mid level management yang banyak ngurusin cuman administrasi sama. Nah itu gimana tuh? Kan kalau di offshore itu kan ada karakter pekerjaannya beda dan juga akhirnya gaya hidup kita berbeda ya. Kita kan hanya pulang biasanya balik ke onshore tuh biasanya setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali tergantung schedule-nya. Tapi kan mempunyai karakter yang berbeda kan. Betul. Nah jadi waktu tadinya kayak kita bicara di luar ya, di outdoor atau offshore ya, outdoor ya kita bicara outdoor gitu kan, yang dimana ya ruang gerak kita tuh lebih bebas ya, juga nggak nah tiba-tiba pindah tuh kan udah berapa tahun waktu itu di offshore ya? 7 tahun. Hampir 7 tahun ya, 7 tahun. Tiba-tiba kita pindah lebih kayak desk job. Iya, desk job. Itu rasanya kayak apa? Ya mungkin kan perlu penyesuaian pasti kan. Betul. Sebenarnya penyesuaiannya waktu ini ya, maksudnya pertama kali di offshore ya. Kalau kita kan biasa kalau di Jakarta gitu ya. Saya mau kasih tahu dulu, saya sebelum ini masuk ke dunia offshore, saya kerja dulu di Unindo. Unindo itu manufaktur trafo sama switchgear, ya kan? Itu factory ya? Iya, factory di Pulau Gadung itu hampir 3 tahun. Jadi situasinya itu ya desk job ya. Ngurusin engineering, ngurusin gambar, ngurusin commissioning dan segala macam. Nah, pas pindah ke offshore, saya itu pindah namanya dulu masih Maxus Oil. Nah, itu
terjadi kayak shock inilah ya, kondisi yang dari tadinya shock culture yang tadinya kerjanya di kertas ruangan, ya, dia di ruangan, saya harus kerja di platform production minyak. Jadi ya, jadi yang lebih susah dulu waktu penyesuaian dari kerja desk ya kan, kerja kantoran terus pindah ke offshore ya. Betul. Kalau balik lagi kan karena tadi udah pernah. Jadi ya di situ kan kalau di offshore ya istilahnya gini ya, itu lingkungan yang sangat berbahaya ya kan, kita meleset dikit kecebur gitu. Terus pengalaman ini perlu ini akan untuk untuk adik-adik kita yang berpikir kalau dia nanti mau melamar kerja di oil company misalnya kan, apakah dia nanti memilih mau offshore mau onshore gitu kan, itu bisa mempertimbangkan dari pengalaman senior gitu. Jadi mungkin gini ya, motivasi awal ya itu masalah gaji ya, masalah uang sebenarnya kan. Biasanya kan lebih besar ya. Betul, karena kan ada kompensasi segala macam. Nah, pas masuk sana saya pikir situasinya bisa dihandle ya dengan mudah. Ternyata memang tidak mudah, namanya juga kerja di offshore ya. Itu lingkungan yang boleh dibilang berbahaya karena ada di tengah laut ya kan. Nah, kita salah sedikit bisa kepleset, kecebur. Di sana orang nggak boleh ngerokok. Kalau dia salah merokok sedikit, ntar bisa kebakaran karena ininya kan banyak gas ya. Jadi sebelum kita bekerja di offshore itu biasanya kan ada pelatihan ya seperti kayak basic survival ya kan. Basic survival. Ya, jadi kita diajarin basic survival, berenang, terus pakai life jacket segala macam. Terus juga kita diajarin HUET itu helicopter under evacuation training ya. Yang intinya kalau misalnya kita naik helikopter jatuh kita tahu harus bagaimana ya kan. Jadi evacuation training ya, training evakuasi. Nah, itu dilengkapin semua mulai dari tadi HUET, terus sama safety berenang segala macam, sampai urusan itu kalau misalnya kalau Pak Dhani sebelumnya udah bisa berenang atau belum? Kebetulan udah bisa lah. Kalau yang belum nggak bisa sama sekali itu belajar berenangnya lama itu. Iya, sebenarnya sih itu jadi kondisi. Mungkin kriteria untuk orang-orang yang boleh akhirnya ditempatkan di offshore, apakah salah satu kriterianya udah bisa berenang gitu? Sebenarnya sih nggak mandatori ya. Ada beberapa yang nggak bisa, tapi karena trainingnya dibikin sedemikian rupa supaya kan tujuannya supaya selamat kan. Jadi gimana pakai life jacket segala macam, terus gimana cara bergerak di air segala macam sampai akhirnya menunggu pertolongan. Intinya kita nggak berenang gitu kan. Kalau berenang malah sebenarnya jangan panik gitu. Jangan panik, iya. Sama kayak helikopter juga tuh, kalau panik biasanya suka salah langkah karena kan air masuk duluan tuh ke ruangan chamber helikopter. Kalau kita nggak bisa tahu buka jendelanya, buka segala macam, dan harus kemana, ininya life jacket nggak boleh dikembangkan dulu. Justru kalau misalnya nggak bisa keluar, ya kan. Itu harus di training terus tuh setiap tahun. Dan itu biasanya ada ini nggak ada, jadi udah berapa tahun harus ada kayak license ya? Ada license ya. Saya ingat saya waktu zaman itu ya sekitar 2 tahun. Setiap 2 tahun harus diperbaharui. Iya, ada. Ya, istilahnya resertifikasi supaya diingetin lagi lah, oh gini caranya. Gitu. Itu offshore ya. Terus waktu ada yang ini nggak, yang berkesan banget gitu loh? Oh, yang berkesan. Ya kalau di laut itu ya ini pertama ya kita tuh kerja. Itu kayak gaya hidupnya misalnya kayak makannya ya kan. Iya. Ya makanan itu harus dijaga. Maksudnya kan kadang-kadang kita kan makanan di situ ya namanya juga ini ya remote area. Walaupun kita upayakan supaya makanan tetap fresh, itu tetap aja ntar ada bisa rusak makanan segala macam. Itu yang harus diperhatikan.
Terus jangan sampai kita ke suatu tempat yang sangat jauh, kita nggak bawa bekal segala macam. Dan kalau bisa kita minum air terus. Karena kenapa? Ya kita sering dehidrasi di sana kan, karena panas, terus anginnya kenceng, terus ombaknya juga kadang-kadang bikin kita mabuk gitu kan. Nah biasanya kalau kita minumnya banyak itu badan kita jadi bagus, maksudnya lebih sehat gitu ya, siap terus. Kan Rick ya, Iya. kayak Rick gitu kan. Nah itu pernah ada kejadian nggak, ada kayak kalau kita bilang ada intruder lah ya, maksudnya ada kayak ada orang tamu yang tiba-tiba ya kan yang iseng masuk atau mau ada kalau kita bilang kayak pirates gitu. Iya. Jadi emang itu kan daerah namanya Alki ya, lalu lintas pelayaran. Sering kita kedatangan nelayan gitu kan. Nelayan tuh ya karena jauh ya dari pantai, entah dari Sumatera atau dari Jawa, kadang-kadang dia tambat di pelaton kita. Nah, kadang-kadang kita harus ingetin bahwa jangan ngerokok atau jangan masak, karena nih ada gas, ada flare, ada minyak kadang-kadang. Nah itu jangan sampai mereka terjebak dalam suatu bahaya yang mereka nggak paham. Selain itu juga mereka juga ini sering ya banyak juga yang boleh dibilang apa ya, mencuri itu banyak kayak misalnya lampu ini kan mahal-mahal ya, lampu-lampu ya, di lampu navigasi, lampu penerangan segala macam. Kadang-kadang dia ambil kabel atau peralatan listrik, tools segala macam, itu sering terjadi. Dan kita memang di training supaya udah biarin aja. Maksudnya keselamatan ya kayak. Prioritasnya keselamatan jiwa dulu, karena tools itu kan ya bisa dibeli lagi ya. Intinya udah biarin aja, kalau mereka butuh makan kasih makan, kalau dia butuh air kasih air. Karena orang-orang yang datang itu biasanya orangnya agak desperate ya, desperate karena jauh kan itu dari mana-mana, tiba-tiba dia sana. Nah, resiko berikutnya adalah kadang-kadang ada kapal, dia nggak, mungkin navigasinya jelek ya, dia suka nabrak, karena misal di malam hari gitu kan, dia nggak ngelihat ada lampu atau segala macam, terus nabrak. Nah, nabrak itu biasanya ada kerusakan fisik di anjungan lepas pantai, entah ininya, landing bootnya atau strukturnya. Nah, itu kejadian-kejadian yang sering terjadi di laut yang kita harus selalu siap menghadapi, karena udah ada SOP-nya. Oke, kita yang waktu kita ditempatkan di sini dibekali skill ya itu nggak, untuk paling repairment kecil-kecil gitu. Iya. Udah Jadi juga skill, jadi kan. Kalau misalnya ada yang paling sering misalnya pipa bocor ya kan, atau pipa itu bisa minyak atau bisa air ya. Kita biasanya dilengkapi sama klem apa segala macam, yang intinya perbaikan sementara yang bisa menghentikan kerusakan, kebocoran, sampai nanti ada tim maintenance datang, iya kan. Nah itu suatu hal yang selalu diajarkan, di training supaya kita tuh meminimize kerusakan, minimize loss segala macam gitu. Dalam satu periode itu di Anjungan itu kira-kira berapa jumlah orang itu? Jumlah orang yang di waktu saya ya, zaman saya, nggak tahu kalau sekarang. Saya itu pernah punya tim sekitar 200 orang. Dalam satu periode? Dalam satu periode. Kan, kan. Iya, dalam satu periode itu ada 200 orang. Karena anjungan lepas pantainya itu kalau nggak salah ya. Kalau 200 masih besar ya? Iya, sekitar 18 anjungan lepas pantai. Yang masing-masing itu harus ada 2 atau 3 orang yang jagain. Itu sebagai operator. Ya, kemudian ada juga yang bagian maintenance itu maksudnya kalau udah kerusakan mereka datang, itu bergilir. Nah, selain maintenance ada juga bagian pembangkitan tenaga listrik, karena semua anjungan itu kan harus disuplai ya, harus itu beda lagi departemennya, dia yang nanti memastikan bahwa
seluruh equipment di sana teraliri power yang cukup supaya tidak terjadi loss production gitu. Jadi kira-kira satu kloter itu 200 orang. 200 orang yang saya ingat, iya betul. Karena itu saya ingat karena saya yang ini bikin timesheet-nya. Ya, jadi kayak keluarga sendiri ya. Iya, kayak keluarga. Jadi ya mereka harus diingetin bahwa ini kan di laut, jangan macem-macem karena resikonya ini, jadi jangan berantem, jangan berkelahi, ya kayak gitu-gitu harus jadi gitu. kalau di waktu senggang ya, kalau nggak hiburannya atau kegiatan apa olahraganya mungkin olahraga apa? Kalau zaman saya itu kan lingkungannya sangat terbatas ya, mungkin paling bisa cuma main pingpong atau nonton TV. Biliar gitu atau biliar belum ada karena nggak space-nya nggak ada. Terus paling ya karaoke gitu kan, ya kan. Yang space-nya itu nggak banyak. Kartu deh ya. Main kartu, makan, ya kan, ngobrol, gosip. Jadi ya itu aja hiburannya karena nggak ada yang lain. Even dulu internet kan belum sampai sana, ya kan. Kadang-kadang kita ya bawa majalah, bawa CD-ROM yang banyak. CD ya? Iya. Pasang aja semua. Jadi ya kita ini supaya senyaman mungkin kita bisa di sana, jangan sampai stres karena kan kita cuma bisa nelpon doang, ya kan, kalau ada apa-apa gitu kan. Internet belum ada, ini belum ada. Itu zaman-zaman tahun 2007 ya. Ya, 2007 tahun 2000-an gitu kan. Jadi situasinya masih limited. Jadi ya kita lakukan apa yang sebisanya lah kita supaya nyaman di situ. Iya, supaya adik-adik kita tuh nanti bisa ada bayangan kalau saya mau kerja di rig gitu ya, di offshore itu, biar mereka ada bayangan kan. Iya, iya. Nah, setelah 7 tahun itu kan akhirnya kan Pak Dhani itu balik ke pekerjaan kantoran lah itu, iya, betul. job gitu kan. Nah itu Pak atas pertimbangan apa? Karena ada orang yang akhirnya enggak, saya lebih seneng di offshore aja, akhirnya nggak pernah mau balik ke onshore maksudnya. Jadi gini, ini lapangan kita ini namanya wilayah kerja ya. Resminya itu namanya Southeast Sumatera. Itu ownernya ganti-ganti. Mulai dari Ayapo, terus Maxus, Repsol. Nah, saya pindah ke kantor itu ketika wilayah kerja itu dioperasikan sama namanya perusahaan Cina namanya CNOOC. Nah, ya biasa kalau misalnya terjadi perubahan manajemen, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, kita biasanya banyak posisi yang harus diisi. Nah, di kita tuh ada culture-nya job posting. Jadi ada posisi kosong disayembarakan. Istilahnya diundang semua orang untuk apply, ya kan. Nah, kita apply, ada yang diterima, ada yang nggak diterima. Mungkin biasanya sekali 2 kali coba sampai akhirnya diterima. Nah, saya pindah di bagian perkapalan waktu itu. Karena emang agak jauh sih ya. Maksudnya tadinya kan di perminyakan operasi ya, ngurusin production, maintenance, listrik, welding segala macam, chemicalnya. Sekarang ngurusin ini tanker. Tanker itu yang nanti produksi kita itu kita tampung di tanker, ya kan. Selain itu juga ngurusin kapal-kapal supportnya yang bawa air, bawa makanan, bawa logistik segala macam yang mensuplai supaya tanker itu berfungsi secara baik, optimal gitu ya. Dan itu yang tadinya kerjanya di laut, kerja darat itu ya biasa ya, kalau di darat kan beda ya, ketemu orang yang punya kepentingan masing-masing ya. Kalau zaman dulu kan objektifnya satu, pokoknya kita nggak produksi naik, nggak boleh loss. Kalau di sini nggak, misalnya kita mau pakai barang ini, taunya barang itu, istilahnya gitu lah ya. Ya kan kalau di darat kan selalu ada kepentingan yang harus diakomodasi ya. Ya, dan itu memang ya lumayan. Sebenarnya saya well prepared dan udah mengantisipasi seperti itu. Tapi hal itu yang membuat kondisi kerja itu semakin menantang, ya kan? Karena kita
serta-merta misalnya langsung operasi sesuai dengan ini, dengan apa mau kita. Kadang-kadang ada stakeholder yang lain yang istilahnya ikut, ya ada plan, ya ikut terlibat dalam decision making apa segala macam. Jadi ya udah selama ya itu disebut atau bisnis kan. Iya. Jadi nggak bisa linear aja. Betul. Jadi kalau di atas kertas kan gampang. Kalau kita mau buat dari A mau ke B, oh caranya ini. Tapi ternyata karena kita berhubungan dengan manusia, ya kan. Kadang-kadang kalau berhubungan mesin sih gampang ya. Gampang. Karena kan dia nggak punya keinginan. Nggak punya keinginan. Kalau manusia tuh banyak keinginan, jadi harusnya mudah tapi ya jadi, itu. Iya. Kalau misalnya maunya lebih mudah ternyata mau dipersulit. Jadi ya boleh dibilang gini, istilahnya supaya jangan kaget ya orang misalnya junior kita tadi seperti kondisinya tidak linear gitu kan. Ya istilahnya situasinya tuh enggak selalu misalnya A menyebabkan B gitu. Enggak, kadang-kadang kita hitung di kertas kan seperti ini. Kita bikin apa ya planning kan. Business planning ini tadinya kan begini tentunya pas kenyataannya beda lagi. Kita berhubungan sama orang-orang, wah kita harus mengakomodasi. Betul. Kan? Jadi memang banyak stakeholder di situ yang harus kita perhatikan karena yang saya bilang kondisi tidak linear. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan belum tentu orang itu mikirnya sama kita. Dan kita harus penyesuaian sebagai teamwork. Jadi sampai ketemu decision yang kita mau ambil. Jadi itulah yang terjadi. Kadang-kadang bukan masalah apa yang kita rencanakan, tapi apa yang kita harus mengakomodasi kepentingan ya kadang-kadang kepentingan yang ada ya. Betul. Jadi mungkin itulah ya, mungkin kalau di bagian middle management ya kita bicara, makanya mungkin ada program makanya dari perusahaannya kan waktu itu untuk mengambil business management ya. Betul. Ya, jadi karena ya itu dibutuhkan skill yang berbeda ya. Mungkin kalau di awal kalau kita bicara di field di luar offshore mungkin kita lebih pada engineering ya, urusannya technical skill. Tapi waktu kita di dalam kalau kita bicara di manajemen level ya kita harus punya manajemen skill ya. Kita harus keluar dari zona nyaman kita kan. Yang dulu kan kita mikirnya cuma masalah engineering, matematik ya kan, ya, karena kita berhubungan dengan alat, maka alat kan nggak punya kehendak. Jadi ya memang kita bilang ya di setelnya seperti itu ya dia kerjanya seperti itu aja kan, kecuali kalau ada kerusakan. Tapi kan dia nggak tiba-tiba dia nyeleweng gitu kan nggak mungkin. Oke. Jadi itu pengalamannya Pak Dhani ya waktu bekerja. Sekarang kita masuk nih ke sesi kedua ya. Tadi saya udah sampaikan ke Gatrikes bahwa Pak Dhani ini juga asesor di LSK Gatrikes UI. Nah, itu bagaimana tuh bisa sampai akhirnya dari pekerja di Sinok kan, terus akhirnya sampai bergabung ke LSK ini. Oke. Jadi walaupun kita udah kerja ya keluar di industri namanya anak Gatrik, akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ke Gatrik ya. Jadi awalnya begitu. Atau karena sering ada kumpul-kumpul acara reuni-reuni ya. Jadi maksudnya hubungan terjaga karena sering ada sering reuni-reuni. Sering kumpul-kumpul, baik itu elektro aja atau dari tenaga listrik juga. Nah dari tenaga listrik itu kita ngumpul-ngumpul, saya lupa tahun berapa, akhirnya kita kayak bikin paguyuban lah. Namanya Yayasan Kagatrik UI ya kan. Nah itu kan banyak nih hal yang kita lakukan, mulai dari kegiatan sosial, terus kegiatan bicarakan karir kita masing-masing, karir talk segala macam, sampai akhirnya kok kita begini-begini aja ya. Akhirnya kita bikin namanya lembaga sertifikasi kompetensi. Nah itu mengacu dari ini kita juga sih. Jadi ini banyak senior-senior kita dulu ngasih amanat lah bahwa ini ada suatu ketentuan yang namanya Undang-Undang Ketenaga Listrikan. Itu Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 kalau nggak salah ya. Nah itu intinya adalah suatu lembaga sertifikasi kompetensi
yang itu program pemerintah. Mandatori ya? Mandatori untuk dunia ketenagalistrikan. Jadi ketika industri bekerja, diperlukan orang-orang yang punya kompetensi dan ada suatu badan regulatori yang mengatur itu supaya memastikan bahwa orang-orang yang kerja di sana itu punya kompetensi yang cukup untuk menjalankan karena berhubungan dengan safety juga kan? Iya, berhubungan dengan safety, masalah engineering, masalah ya macam-macam lah, intinya gimana caranya ke dunia tenaga listrikan itu dijalankan sesuai dengan ininya ya, standar yang mungkin minimumnya pemerintah yang tetapkan. Nah, ketika itu terbentuk, kita dulu ada namanya istilahnya, senior kita itu memberikan arahan ya. Jadi LSK itu adalah arahan dari senior kita yang mungkin dulu namanya Pak Jarman, dia dulu sempat jadi direktur. Pada saat itu kan masih dirjen ya, ketenaga listrikan. Dia memberikan amanah bahwa kita harus membentuk suatu organisasi yang bisa mensertifikasi kompetensi dari tenaga yang terlibat di ketenaga listrikan. Nah, kebetulan Pak Jarman setelah pensiun akhirnya jadi ini juga bergabung dalam organisasi. Iya, kita jabatannya PJT, penanggung jawab teknis. Jadi dia memastikan bahwa kegiatan yang kita lakukan ini sesuai dengan undang-undang yang di atasnya gitu. PJT kita tuh sebenarnya ada 4. Pak Jarman yang dulu ex dirjen juga. Kemudian Pak Andi Someng itu juga dirjen juga. Terus Pak Jiteng itu almarhum, dia ex dirjen PLN ya kan, sama Pak Harijaya dari PLN juga. Intinya 4 orang inilah yang bertanggung jawab masalah teknis di LSK ini sampai akhirnya LSK ini berjalan untuk melayani berbagai industri yang terlibat ya. Kan kita punya ada berapa bagian nih? Ada berapa jenis sertifikasi? Iya, jadi kita ada 4 sertifikasi ya. Ada yang namanya sertifikasi pembangkitan, kemudian transmisi, kemudian distribusi listrik, yang keempatnya adalah pemanfaatan. Jadi dari 4 bagian itu kita masing-masing mensertifikasi orang-orang yang nanti bekerja di bidang masing-masing. Nah, di itu tempat ada berapa orang kira-kira? Jadi asesor ya. Asesor itu kalau nggak salah mungkin sekitar hampir 40 orang. Jadi dari 4 bidang itu kita... Ini semua alumni ini ya, Gatrik ya, UI ya? Iya, semuanya ini dari alumni UI yang bergerak di, mungkin ada yang dari tenaga pengajar ya kan. Terus ada yang juga praktisi ya kan, kayak saya ini praktisi gitu ya. Ada yang pernah jadi regulator. Ada yang dari regulator dan birokrasi yang punya pengalaman itu dikombinasi dan itu jadi asesor yang nanti memastikan bahwa semua tenaga listrikan yang datang ke kita dia bisa certify sehingga dia boleh dibilang comply sama kebutuhan yang di pekerjaan yang mereka jalankan. Gitu. Itu udah berapa lama ya organisasi ini berjalan ya? Itu mulai tahun 2019. Jadi sekarang mungkin udah 5 tahun ya. Mungkin kelihatannya seperti muda, tapi kita sudah banyak ya. Kira-kira siapa kliennya yang? Ya kliennya macam-macam. Ada yang dari industri kereta api, misalnya kayak MRT, terus ada dari manufaktur, ya kan, misalnya kayak ABB atau Siemens segala macam. Terus ada juga yang dari Pertamina, ya kan, Pertamina dari industri oil and gas juga ada. Itu banyak sekali ini kita klien-klien yang sudah kita handle gitu.
Oke, dalam pemberian sertifikasi itu juga ada tadi ya, ada juga ada jangka waktu yang dimana dia harus bukan memperbaharui, resertifikasi. Resertifikasi. Iya, itu kira-kira kalau di tenaga kelistrikan ini per berapa tahun itu harus? Itu 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Jadi itu suatu mandatori dari SDM sebagai atasan kita ya, untuk supaya orang ini bisa diresertifikasi 3 tahun sekali, untuk memastikan bahwa mereka tetap inline ya, tetap update terhadap kompetensi mereka di tempat mereka bekerja. Dalam proses resertifikasi ini, apakah LSK itu menghubungi orang-orang yang pernah itu maksudnya mengambil sertifikasi di sini, atau kita menunggu aja dia nanti menelpon, atau memang ada mekanisme yang dimana kita proaktif lah gitu. Akhirnya kita menelpon lah misalnya orang-orang yang pernah sertifikasi di sini, kita ya proaktif menelpon gitu. Oh, ini udah harusnya waktunya harus diperbaharui. Betul. Jadi memang kita punya suatu mekanisme ya, bahwa kita ada meeting-meeting, dulu sempat kita ada webinar yang kita lanjutkan lagi sekarang. Itu suatu tempat di mana kita bisa mensosialisasikan bahwa kita bisa melakukan pelayanan sertifikasi seperti ini, dan itu sangat membantu kita untuk mendapatkan klien-klien yang kita dapatin sekarang ya kan. Selain itu juga mungkin sekarang kita ngadain podcast ya kan, supaya hal ini tersosialisasi dengan baik ke industri, bagi semua awam ya, supaya orang paham bahwa ada suatu ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang tadi saya sebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, bahwa ada suatu keharusan bahwa orang-orang yang ada di dunia tenaga listrikan itu harus memiliki kompetensi yang cukup dan sesuai dengan apa yang standar yang ditetapkan sama pemerintah. Oke, tadi kan kita bicara tadi ya, salah satu tadi kan ada LSK. Nah, sekarang kan tadi Pak Dhani menyinggung soal webinar. Itu bagaimana tuh akhirnya acara webinar itu? Tadi kan kalau kita LSK katanya kan arahan dari para senior. Nah, webinar ini bagaimana tuh cerita akhirnya terlahir acara webinar itu, program webinar itu? Ya, webinar ini kan sebenarnya adalah suatu cara supaya kita bisa mensosialisasikan apa yang kita punya sekarang. Dan ternyata dari webinar itu juga kita bisa saling menukar pengalaman sesama pelaku industri. Jadi kita mengundang mulai dari para pejabat PLN, terus para pejabat industri ketenaga listrikan, terus kita juga mengundang para praktisi dan kadang-kadang regulator seperti menteri ya kan. Ada juga yang wakil menteri, ada yang dirjen, yang intinya gimana sih kondisi yang terkini dan gimana cara kita menghadapinya gitu kan. Nah itu sangat membantu untuk membuat orang tersosialisasi, bahwa paham bahwa oh ternyata memang ini sangat penting dan dibutuhkan. Penting untuk menjaga kualitas dari kompetensi dari tenaga kerja mereka masing-masing, dan ya ujung-ujungnya supaya mereka comply sama aturan yang berlaku ya, supaya jangan terjadi apa-apa yang mereka nggak ini. Oke, itu kan tadi tujuannya, tapi ide akhirnya, ayo kita bikin webinar nih, itu idenya siapa tuh? Oh itu idenya ini, direktur kita namanya Wing ya. Pak Wing ini memang banyak memberikan ini ya, terobosan-terobosan, ide-ide gimana caranya kita bisa ini. Saya webinar ini nggak hanya mensosialisasikan masalah aturan ya, tapi kadang-kadang juga masalah kompetensi kita untuk memberikan konsultasi ya kan, karena banyak sekali. Atau juga kalau ada kendala misalnya di lapangan, akhirnya bisa langsung ya, karena kan ini banyak kan yang maksudnya ada peserta yang akhirnya bisa
kalau ada masalah ya udah disampaikan aja di webinar gitu kan. Betul. Bersama-sama lah akhirnya Ya, dipecahkan gitu kan. biasanya mereka ngasih tahu masalah-masalah yang ada di lapangan, problem-problem mereka, dan kadang-kadang kita jadi kayak perantara ya, intinya yang untuk solusi untuk masalah Anda solusinya ada nih, teman kita juga yang ikut di webinar juga. Jadi webinar itu kita gunakan sebagai silaturahmi, bahwa misalnya contoh, ini ada suatu problem nih di suatu pembangkit di mana ternyata dia ada masalah di operasionalnya. Oke, mari kita bantu. Kita maju sebagai konsultan di sana untuk memberikan advice, memberikan hitungan-hitungan supaya mereka bisa. Jadi suatu kayak akhirnya arena ya untuk akhirnya juga akhirnya bisa apa yang terjadi dalam arena istilahnya pertemuan ini yang dimana bisa memberikan solusi yang cepat ya, dan enaknya tuh soalnya kalau kita bicara offline ya, kita kadang-kadang kalau mau meminta nasihat kepada orang-orang yang jabatannya mungkin atau lebih tinggi kan itu perlu protokol betul ya, susah malah cari janji. Cuman kalau di webinar ini kan kita online ya, dan peserta semua ya datang kan, kita nggak bicara pangkat, nggak bicara, kita istilahnya acara bincang-bincang kan. Jadi ya itulah akhirnya hambatan itu tuh menjadi tidak ada dan enak gitu kan. Jadi ya udah saya sampaikan di situ, nanti ya tinggal jawabannya ya segera gitu. Nggak ada saya harus bikin janji dulu. Iya betul. Iya, jadi webinar itu sangat berguna buat orang-orang untuk menunjukkan kompetensi dia di suatu panggung ya, yang akhirnya mungkin atasannya atau koleganya dia aware. Ternyata lu jago ya gitu. Ternyata bahwa ternyata anak didik saya di bawah itu saya kok nggak pernah kenal gitu ya. Karena kan kadang-kadang nggak tahu kita kan. bicara organisasinya itu kayak PLN kan gede tersebar ya. Iya, tersebar. Karena ada beberapa orang yang mungkin di wilayah misalnya Indonesia Timur nggak pernah di kantor pusat, tiba-tiba orang PLN tuh, orang direkturnya tahu atau manajernya tahu gitu. Jadi itu memudahkan komunikasi ya secara cepat. Kalau misalnya kalau kita bicara offline itu birokrasinya panjang. Gitu ya. Oke, Pak Dhani, kan kita masih bicara webinar ya. Itu lahirnya itu kapan tuh webinar itu? Webinar itu mungkin asal muasalnya seperti ini. Di awal-awal Kagatrik, kita sering mengadakan seminar. Seminar itu ya kita mengundang para tokoh-tokoh. Kita seperti inilah ya, tokoh-tokoh yang kita di lapangan atau kan di regulasi, bagian regulasi. Di satu ruangan tertentu, terus kita ngundang orang datang gitu kan. Sifatnya ya hadir gitu ya, hadir diri. Setelah 2-3 kali ngadain itu, kita ya terjadilah COVID ya kan. COVID itu kan tahun 2020 Maret ya. Nah kita habis itu kita berpikir gimana kita melanjutkan ini semua. Terus memang jalannya itu orang-orang itu kan akhirnya sering bikin webinar ya. Di situ akhirnya karena COVID akhirnya banyak seminar-seminar yang di online kan. Ya kan. Dengan itu kita akhirnya ya udah kita jalanin aja ya kan. Kita undang orang-orang juga datang, dan ternyata ininya responnya bagus ya kan. Mungkin lebih bagus kalau daripada seminar jadi lebih mudah lebih mudah kan. Orang yang datang juga lebih banyak bisa dari daerah-daerah, karena kalau seminar kita bicara di satu tempat kan ya orang daerah mungkin nggak bisa terlibat. Betul. Jadi orang dari seluruh Indonesia bisa terlibat mendengar kita, dan kadang-kadang juga narasumbernya juga bukan dari Jakarta juga. Dia mungkin dari Jawa atau dari Sumatera, nggak harus sampai ke Jakarta untuk jadi narsum kan. Datang, terus kita juga ngundang orang juga banyak. Kita start dari 300-an, dan mungkin sekarang kita bisa nambah kapasitas ya. Intinya ternyata tema-tema yang kita bawakan ini
sangat menarik buat para pelaku industri. Dan kita juga memang restricted ya, maksudnya gini, kita di sini cuma bicara teknis, ya engineering teknis. Kita nggak bicara ekonomi, kita nggak bicara policy, kebijakan segala macam. Kadang-kadang yang kayak gini-gini kan suka bikin orang beribut ya, berantem. Jadi kalau teknis kan ya udah, kalau emang teknologinya seperti itu ya itulah. Tinggal jalankan. Nah itu akhirnya membuat orang ini sangat tertarik sama kita, dan kadang-kadang akhirnya banyak orang yang terinspirasi bahwa bisa nggak kita terlibat di sini, ngapain misalnya kita punya ya misal katakanlah produk ya kan, atau punya teknologi, kita mau ini kita mau sosialisasikan, kita pasarkan, dan itu terjadi gitu. Dan itu yang salah satu manfaat dari webinar yang kita lakukan. Pak Dhani, ini pas kan di LSK ini kan nggak hanya LSK Gatrik UI ya, masih ada beberapa lah LSK di luar. Nah, sekarang apa nih keunggulannya dari LSK Gatrik UI ini dibandingkan LSK-LSK yang ada? Ya, mungkin secara fungsi kita melakukan hal yang sama ya, yang mirip. Tapi kita juga selain ikut istilahnya mensosialisasikan secara meluas lewat webinar dan podcast dan segala macam, kita juga nggak berhenti di situ. Kita juga bisa menjadi tenaga-tenaga yang berkompeten untuk memberikan konsultasi kalau dibutuhkan. Jadi kita gimana caranya terus mendevelop diri kita sendiri, ya kan? Ternyata selain LSK ada bisnis-bisnis yang lain yang bisa jadi ikutan di webinar ini. Dan itu ternyata udah banyak yang kita jalanin ya. Ada beberapa klien muncul dengan cara tadinya berbincang-bincang aja, akhirnya muncullah suatu ide ya kan, bisnis ya. Dan ternyata ya memang itu memenuhi kebutuhan pasar di industri, karena industri itu kan mungkin butuh mendengar katakanlah pihak ketiga yang bicara, ternyata ya udah kita gunakan ini untuk menjustify misalnya kita mau ngapain, next action plan-nya gitu kan. Nah itu kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, dan juga kan LSK yang tadi keunggulannya ya, pasti keunggulannya atau dari LSK lain ya memang asesor ya tadi kan juga apa tadi dari banyak PJT-nya orang-orang yang sudah pakar ya, dan juga telah menjabat ya, ada juga sebagai praktisi, sebagai direktur PLN, itu juga ada beberapa yang sudah yang regulator, dari dirjen tenaga listrikan gitu ya. Jadi istilahnya orang-orang yang udah bukan hanya pakar secara teori tapi juga pakar juga di dalam di lapangan ya. Betul. Pak Dhani, saya dengar-dengar kan Pak Dhani ini lagi meneruskan studi ya, S3-nya. Ngambil apa itu? Ambil jurusan apa atau disertasi atau apa yang researchnya yang lagi? Ya, gini, kalau kita mungkin lagi fokus ke ini ya, masalah renewable ya. Renewable itu maksudnya memanfaatkan energi-energi yang terbarukan atau energi alternatif. Itu banyak sekali potensi-potensi yang kita lihat, yang kita dengar. Kadang-kadang kita dapetin informasinya di webinar juga. Dan itu ada beberapa tempat atau daerah yang punya potensi tersebut. Entah itu masalah energi solar, matahari, energi angin, atau energi panas bumi, dan segala macam. Dan itu butuh sesuatu yang untuk mendevelop ya kan. Kita sekarang lagi fokus gimana caranya bisa mengembangkan itu, dan itu mungkin yang jadi concern saya secara pribadi, sehingga mau melanjutkan dan mudah-mudahan itu bisa di mana Pak Dhani itu di universitas mana, di UI atau di saya lagi ngambil di Universitas Sudirman di Purwokerto. Jadi itu FEB ya, ekonomi dan bisnis. Itu kenapa pilihannya ke sana? Ya karena ini ya, saya fokus di ekonomi energi, ya kan.
Dan kebetulan di situ ada tempat-tempat yang punya potensi yang jadi concern, yang potensi dari energi yang terbarukan. Betul. Di Purwokerto itu yang di tempat Pak Dhani yang lagi riset itu apa? Apakah uap atau tenaga uap? Panas bumi. Panas bumi. Panas bumi. Jadi di situ ada suatu riset atau suatu temuan-temuan yang mungkin belum komplit ya. Belum terdevelop. Saya lihat itu berpotensi supaya itu bisa jadi kontribusi untuk kebutuhan energi di kota tersebut atau di sekitarnya, yang Purwokerto yang mungkin secara luas di Kabupaten Banyumas gitu ya. Nah itu nanti mudah-mudahan itu bisa bisa ternyata terbukti bisa dimanfaatkan dan ekonomis atau apa. Nah itu mungkin tujuan saya untuk mengambil disertasi itu. Judulnya disertasinya udah belum ada. Intinya cuma tapi kira-kira ke sana arahnya. Jadi emang yang akhirnya karena saya ada dari industri minyak ya, oil, energi. Saya juga pernah kerja di Unindo yang notabene itu kan anak perusahaan PLN ya kan. Itu ya nggak bisa jauh-jauh kalau nggak energi, ekonomi ya udah gimana caranya supaya kita fokus di tapi ekonomi. Kan ekonominya energi sendiri adalah produknya kan tetap energi kan. Iya betul. Cuman diekonomiskan. Ya kira-kira gitu. Ya kan, bagaimana harapannya caranya begitu. Lebih efisien sehingga lebih ekonomis sehingga harga lebih murah segala gitu kan. Harapannya seperti itu. Ya mudah-mudahan. Pak Dhani, ini udah berapa banyak ya kira-kira yang ada pembangkit tenaga listrik panas bumi ini di Indonesia? Ya ada beberapa sih, saya nggak tahu angkanya berapa, tapi yang terkenal aja ya kayak seperti Wayang Windu, ya terus di Gunung Salak. Nah itu potensi yang sudah dimanfaatkan sama pemerintah dan off-takernya juga udah ada kan, misalnya ntar listriknya di supply ke PLN, jadi dia sebagai IPP ya, power producer udah jalan dan secara ekonomis terbukti karena sampai sekarang masih berjalan. Ada sekarang sebagai ini pesan sesi terakhir ya, sebagai pesan dan kesan kepada Kagratrik UI. Ya, pesan sebagai untuk Kagratrik UI ya, saya sebagai member, saya juga ada di kepengurusan di LS Kagratrik, bahwa kita maju terus karena begitu banyak potensi yang belum kita jalanin. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan webinar yang sekarang kita mulai lagi, kegiatan podcast yang kita baru mulai, akan muncul peluang-peluang baru dan kita jangan terlalu cepat puas. Begitu banyak tantangan di depan kita. Mudah-mudahan hal ini bisa kita manfaatkan dan kita bisa ngumpulin banyak alumni juga untuk terlibat di sini. Karena biasanya kalau makin banyak nanti makin ini banyak ide dan banyak ini juga kapital juga yang banyak kapital. Iya, karena ide doang. Ya kapital itu bukan hanya bicara finansial ya. Betul. Kapital itu kita bicara juga banyak kapital dalam pengetahuan kan. Iya, betul. Kan? Karena kan mungkin karena di perusahaan-perusahaan itu walaupun sama-sama mungkin ketenaga listrikan, tapi mungkin akhirnya mereka menggunakan teknologi yang mungkin lebih baru, lebih baik, ya lebih kan? efisien, mungkin manajemennya mereka lebih murah. Ya, maksudnya mereka mungkin sistem manajemennya berbeda ya, saling saling bertukar pengalaman dan juga transfer pengetahuan ya, transfer pengetahuan. Ada lagi yang mau disampaikan ke Gatrikas Indonesia? Ya, mungkin itu aja. Oke. Terima kasih nih untuk ngundang Mbak Astrid. Sama-sama. Terima kasih Pak Dhani ya atas waktu dan tempatnya. Ya, Gatrikas Indonesia. Ya, sampai di sini acara kita pada hari ini.
Oke, Gatrikes Indonesia, Pak Dhani ini juga sebagai host ya di webinar ya. Host webinar. Jadi nanti juga akan Gatrikes akan menyaksikan kembali penampilannya Pak Dhani, oke. Dan ingat bisa dicek nanti di website ya jadwal dan tanggal webinarnya ya Pak Dhani. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya. Oke. Terima kasih Gatrikes Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.